Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Siti Zulaiha ya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran ketujuh ya, yaitu materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu 3.4, memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Untuk tujuan pembelajaran, Ibu harapkan siswa dapat memahami makna iman kepada malaikat Allah berdasarkan pengamatan dirinya dan alam sekitarnya. Baiklah anak-anak, Ibu akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, setelah anak-anak mendengarkan ayat tadi, adakah hubungannya dengan beriman kepada malaikat? Sudah jelas ada hubungannya ya. Perlu anak-anak ketahui, beriman kepada malaikat Allah hukumnya wajib. Ya, beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Dan Allah menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya. Anak-anak sudah mengenal malaikat-malaikat Allah. Nah, tahukah kalian bahwa malaikat Allah itu sangat banyak? Namun, wajib kita ketahui dan kita imani itu ada 10. Nah, ke-10 malaikat tersebut adalah 1. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, tugasnya memberi rezeki. 3. Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Yang keempat, Israel, tugasnya pencabut nyawa. Malaikat kelima yaitu Mungkar. Malaikat keenam, Nangkir, bertugasnya sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Malaikat yang ketujuh ada Raqib, pencatat amal baik. Malaikat kedelapan yaitu malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Malaikat ke-9 itu ada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, malaikat yang terakhir yang wajib kita ketahui itu ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Anak-anak Ibu, makna beriman kepada malaikat itu apa sih? Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan makna beriman kepada malaikat ya. Dari kata iman. Nah, dari segi bahasa, iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Sedangkan kata malaikat adalah jamak dari malakun atau utusan. Dengan kata lain,
Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, sekarang setelah kita mempelajari makna beriman kepada malaikat, dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada. Bagaimana cara kita meyakini malaikat itu ada? Yaitu dengan cara memperhatikan atau mengamati kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, meyakini malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ketiga, meyakini malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus. Nah, ada perbedaan-perbedaan dari sifat-sifat khusus malaikat, kemudian manusia dan jin. Nah, sifat khusus malaikat itu selalu patuh kepada perintah Allah. Sedangkan manusia ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Untuk sifat jin ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Kemudian sifat malaikat yang kedua yaitu malaikat tidak akan mati sampai hari akhir. Untuk manusia akan mati, kematian manusia sudah ditentukan. Nah, setelah itu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia memiliki hawa nafsu. Jin juga sedemikian, seperti manusia memiliki hawa nafsu. Nah, setelah itu malaikat adalah makhluk gaib, manusia makhluk nyata, sedangkan jin juga makhluk gaib seperti halnya malaikat. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan yang Ibu telah sampaikan, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, ada 4 soal yang akan anak-anak kerjakan ya. 1. Tuliskan surat Al-Baqarah ayat 285 beserta terjemahannya. Soal kedua, sebutkan 10 malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga, coba jelaskan arti iman secara istilah. Soal keempat, sebutkan 4 perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Baik anak-anak Ibu, selamat bekerja, selamat belajar, semoga tetap bersemangat dan sukses.